Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan lagi tentang setapan produk dari video yang sebelumnya. Jadi untuk setapan produk sendiri, saya akan coba jelaskan ulang. Jadi untuk produk yang memiliki akun berbeda, seperti di sini di company Kisel dan juga di company Cam, ini sama-sama material production produknya, namun akun itu berbeda. Yang di Kisel itu 5321, yang di Cam itu 5311. Nah, ini setapan produknya itu di bagian internal reference itu akan dikosongkan. Karena internal reference ini dia akan mendefinisikan nomor akunnya. Kenapa dikosongkan? Karena konsepnya seperti ini. Apabila orang Kisel, konsepnya adalah produk itu ketika dibuat dia akan muncul di semua company. Jadi ketika kita buat di Kisel produk material production, maka di Piranti, di Travel, di Solusi ataupun di KUT itu akan muncul semuanya dengan setapan yang sudah diset di company Kisel. Jadi ketika kita isi di sini dengan nomor akunnya Kisel, maka orang CAM yang akan menggunakan produk material production itu akan kebingungan. Karena dia itu untuk material production akunnya adalah 5311, bukan 5321. Maka akan terjadi kebingungan. Sama jika kita balik, kita buatnya di CAM. Kita buatnya di CAM. Nah, di Kisel juga kan akan muncul tuh produk material production. Tapi produknya itu nomornya atau akunnya itu masuknya 5311, bukan 5321. Maka orang Kisel akan kebingungan. Ini bukan produk kita nih, karena nomor akunnya beda, padahal nama produknya sama. Nah, jadi kesepakatannya adalah ketika nomor akunnya berbeda dengan nama produk yang sama, saya ulangin lagi ya. Ketika nama produknya sama, nih nama produknya sama-sama material production, ya, tapi nomor akunnya berbeda. Yang satu 5311, yang satu lagi 5321. Nah, ini internal reference-nya perlu dikosongkan agar tidak terjadi kebingungan. Seperti itu. Nanti yang membedakan di mana? Misalkan produk ini masuknya ke company Kisel, material production ini masuknya ke company Cam. Nah, itu yang dibedakan di accounting schema. Jadi, masing-masing company itu perlu di setup, perlu didefinisikan accounting skemanya. Kalau di Kisel ya kita masukin accounting skemanya itu yang 5321 yang ini. Karena dia punya Kisel. Lain hal di CAM, kalau di CAM kita masukinnya 5311 dan seterusnya di KUT, di teknik seperti itu juga. Tapi tidak semua produk seperti itu. Ada yang satu produk sama semua antara akun dan namanya. Nah, itu nggak apa-apa kalau diisi internal reference-nya. Seperti itu. Jadi konsep untuk melihat internal reference itu seperti itu ya, kurang lebihnya. Langsung kita coba saja, kita buatkan satu produk baru. Oke, ini sebagai contoh juga, nanti kita sebut di sini material inventory. Oke. Nanti biasanya ketika ada produk baru atau ada user mengajukan, itu biasanya saya cek dulu di sini apakah produk tersebut sudah ada atau belum, dengan koordinasi juga dengan accounting. Jadi ketika ada pengajuan dari user itu biasanya yang membuatkan accounting skema ini kan accounting skema ini masuk ke COA. COA itu sudah ada setapan lain, itu ada di modul accounting configuration, terus pilih yang COA. Nah, itu perlu dibuat dulu COA-nya. Biasanya itu oleh tim accounting. Jadi ketika ada pengajuan dari user itu perlu mengajukan dulu ke accounting atau koordinasi dulu dengan accounting jika akunnya memang belum ada. Tapi kalau sudah ada, kita tinggal mengikuti saja seperti itu. Ini contohnya, ini belum ada ya, produk baru dan juga akunnya baru. Ini kita buat satu line di sini, ini jadi tinggal mengikuti saja. Jadi kita setiap ada pengajuan perlu tahu juga nih produk tersebut masuknya ke bagian mana. Ke COGS, oke, COGS-nya COGS mana? Kalau yang kepala 53 ini kan seperti yang saya sudah jelaskan, 53 ini masuk ke COGS material.
Nah, materialnya itu ada CO gas mana nih? Ada CO gas material itu sendiri, atau ada CO gas service. Nah, ini kita coba definisikan di CO gas materialnya aja. Oke, ini masuk material inventory. Lalu selanjutnya ada ini checklist atau ada setapan di bawahnya. Itu ada can be sold, ada can be purchased, ada can be expand, dan juga UDP. Untuk can be sold sendiri, itu adalah setapan ketika kita checklist di sini, maka produk tersebut akan muncul pada transaksi sales atau penjualan. Jadi produk ini bisa dilakukan untuk transaksi penjualan. Seperti itu. Lalu kalau can be purchased itu kalau kita checklist, maka dia akan muncul di transaksi atau modul pembelian atau modul purchasing. Jadi produk ini bisa dilakukan untuk transaksi pembelian seperti itu. Lalu can be expand adalah produk-produk yang bisa digunakan untuk transaksi pengeluaran, seperti contohnya salaries atau tunjangan BPJS dan lain-lain. Lalu kalau UDP biasanya itu untuk pencairan, uang muka pencairan itu biasanya ada di modul atau transaksi manual bill, itu bisa digunakan di sini. Kalau di checklist maka dia akan muncul di modul manual bill atau transaksi UM dan juga SPP. Nah, di sini untuk case ini kita cukup menggunakan yang can be sold dan can be purchased saja, seperti itu. Ini menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing produk ya. Lalu di header cukup itu saja. Lalu ke bagian bawah itu ada tab General Information. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ada product type. Di sini ada 3 tipe produk. Ada consumable, service, dan juga storable product. Bedanya apa? Consumable itu adalah produk-produk yang digunakan sehari-hari. Jadi bersifatnya habis pakai. Dan biasanya dia tidak mempunyai stok. Karena dia tidak mempunyai stok, ini penjelasan secara generalnya dulu ya. Karena dia tidak mempunyai stok, maka dia tidak perlu dicatat dalam jurnal. Seperti itu. Atau pengeluarannya tidak perlu dicatat dalam jurnal. Lalu kalau untuk service itu adalah produk-produk yang bersifat jasa dan dia juga tidak ada stoknya. Itu biasa digunakan banyak di company KUT, terus Piranti, seperti misalkan ada perbaikan apa untuk infrastruktur apa, nah itu menggunakan tipenya service. Nah, untuk storable product sendiri itu adalah barang-barang yang memiliki stok yang perlu di-maintain, baik dari untuk stok awalnya, terus quantity masuk, quantity keluar, lalu stok akhirnya berapa, stok update-nya berapa, nah itu perlu di-maintain. Makanya dimasukkan tipenya storable product. Nah, untuk di Kisel sendiri itu karena kita semuanya harus tercatat dalam jurnal, sebenarnya tidak semua, ya harus semua sih ya. Jadi kita menggunakan apapun itu produknya, menggunakan produk tipenya storable product. Seperti itu. Mungkin nanti kedepannya sudah ada update lagi, jadi silahkan disesuaikan lagi kembali. Untuk saat ini, setelah video ini dibuat, itu masih menggunakan storable product. Lalu untuk no budget, ini adalah setapan di mana ketika produk ini di checklist budgetnya, kita checklist ya, no budget di checklist, berarti produk tersebut atau produk yang sedang kita buat ini itu tidak memiliki budget. Jadi pada transaksi yang ada tombol check budget, itu ketika di check budget menggunakan produk ini dia akan lolos. Budgetnya tidak tercatat, baik itu dalam project maupun dalam setapan untuk budgetnya itu sendiri. Itu biasanya itu ada di produk-produk esensi. Nah, ini jadi cukup krusial juga, jadi perlu diperhatikan. Lalu untuk produk-produk yang lain itu harus di unchecklist. Kenapa di unchecklist? Agar ketika dia dimasukkan ke dalam project, lalu dia tercatat di dalam form budget, itu akan termaintain, akan terkelola pergerakan nilainya. Baik itu dia ada di PR, ada di pada saat melakukan pembelian ada di PR, lalu ada di inventory dan lain-lain, seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nanti akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.